Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin sedikit berbagi lagi pada para jamaah. Saya punya pengalaman yang barangkali juga dialami banyak orang. Semakin kita itu banyak belajar, semakin kita itu tahu bahwa kita ini tidak tahu apa-apa, semakin sadar bahwa kita ini bodoh. Saya pernah membaca sebuah buku kecil tentang mencari ilmu. Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Dikisahkan bahwa Anas bin Malik itu pernah bertutur begini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa sabda Rasulullah itu? Beliau menyatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim tanpa kecuali. Seorang Islam itu punya kewajiban untuk menuntut ilmu, dan disinilah kemudian saya mengatakan, kalau begitu, kalau orang Islam tidak menuntut ilmu itu suatu kesalahan, bahasa agama dosa. Dan sekarang ini menuntut ilmu itu sudah menjadi sebuah kebutuhan, sehingga orang yang mencintai ilmu itulah orang yang pada saatnya akan bisa melihat dunia dengan lebih baik, dengan lebih tepat, termasuk di dalamnya ilmu-ilmu yang berkembang pada saat ini. Kemarin saya bicara banyak tentang perkembangan teknologi informasi. Nah, di dalam pembicaraan itu saya berbicara tentang internet, tentang blockchain, dan tentang metaverse. Nah, di sini saya mencoba itu. Apa sih sebenarnya metaverse itu dan bagaimana cara kerjanya? Saya pernah menikmati dunia maya itu dengan menggunakan Facebook, sebuah aplikasi yang katanya itu berasal dari seorang yang bernama Mark Zuckerberg. Tapi salah satu platform media sosial yang paling terkenal di jagat raya yang bernama Facebook itu ternyata telah melakukan rebranding untuk merisinya dan merangkul ide-ide yang bersifat futuristik dengan mengangkat sebuah istilah yang bernama metaverse. Katanya Mark Zuckerberg itu sudah mengubah nama perusahaannya menjadi Meta Platform Incorporation atau disingkat dengan Meta pada hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, metaverse itu sendiri sulit untuk dijelaskan karena belum tentu akan ada. Tetapi mengingat hampir berjumlah 3 miliar orang yang menggunakan Facebook setiap bulannya, Mark Zuckerberg akhirnya mengungkapkan saran tentang perubahan arah yang patut diperhatikan. Nah, sekali lagi, istilah metaverse itu bukan merupakan hal yang baru. Ide metaverse itu berguna dan memiliki kemungkinan akan bersama kita untuk beberapa waktu. Dan sekali lagi saya katakan, konsep metaverse itu sangat layak dipahami, apalagi jika kita itu ingin bersikap kritis terhadap masa depan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya orang pertama yang terkenal telah menciptakan istilah metaverse itu adalah orang yang bernama Neil Stephenson. Dan ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya pada tahun 1992.
Novelnya diberi judul Snow Crash. Dan istilah metaverse itu merujuk pada dunia virtual 3 dimensi yang dihuni oleh avatar, orang sungguhan. Nah, ternyata istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Nah, kita anggap saja metaverse itu adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3 dimensi. Dan Zuckerberg, pemilik Facebook, itu menggambarkan metaverse itu sebagai lingkungan virtual yang bisa kita masuki dengan hanya melihat layar. Jadi kalau dipersingkat, inilah yang disebut dengan sesuatu yang terkait dengan dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, di mana orang bisa bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata yang disebut dengan augmented reality, aplikasi smartphone atau perangkat lainnya. Dan gambaran sederhana diungkapkan oleh Facebook tentang metaverse itu adalah sebuah perangkat ruang virtual, tempat di mana orang bisa membuat dan menjelajah dengan menggunakan fasilitas internet dengan pengguna internet yang lain yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Jadi saya hari ini bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun tanpa harus bertemu secara fisik. Nah, saya mendapatkan keterangan dari teman saya yang banyak belajar tentang masalah internet itu, bahwa adanya metaverse memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakaian-pakaian digital untuk kita beli misalnya. Dan metaverse itu bisa menjadi game changer namanya untuk sistem shift kerja dari rumah atau yang disebut sekarang dengan WFH, WFH, work from home, di tengah kondisi pandemi COVID-19. Alih-alih dapat melihat rekan kerja di kotak panggilan video seperti aplikasi video conference, karyawan misalnya bisa bergabung bersama di kantor virtual. Nah, sekarang ini saya bergabung dengan teman-teman saya secara virtual, dan saya tidak perlu bertemu secara fisik, dan dengan bergabung secara virtual saya bisa ngomong macam-macam. Dan saya sebagai pengguna Facebook, saya katakan Facebook sendiri telah meluncurkan software meeting untuk perusahaannya yang disebut dengan Horizon Workroom dan digunakan dengan headset yang disebut Oculus VR. Headset yang katanya harganya itu sekitar 300 US dollar, 300 dolar Amerika, itu membuat pengalaman metaverse paling mutakhir di luar jangkauan banyak orang. Dan kata Mark Zuckerberg, banyak pengalaman metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman yang lainnya. Dan perusahaan-perusahaan teknologi harus mencari cara untuk menghubungkan platform online mereka satu sama lain. Nah, tetapi saya mendapatkan terangan begini sebelum saya memberi pengajian. Beberapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan pembuat chip Nvidia itu sudah membicarakan metaverse yang menjadi wacana ini. Jadi metaverse bukan hanya sekedar proyek dari perusahaan yang dinamakan Facebook saja. Dan bahkan kemudian metaverse itu menjadi sesuatu yang akan dimiliki oleh beberapa perusahaan besar yang berkonsentrasi dalam bidang IT. Nah, inilah yang kemudian saya sampaikan. Nah, apakah kemudian metaverse itu bisa menjadi pengganti internet? Nah, mungkin saja kita akan bertanya-tanya dan pernah membaca bahwa metaverse nantinya akan menggantikan internet. Bahkan saya bertanya, apakah Facebook dikatakan oleh Zuckerberg, dia memberikan gambaran bahwa metaverse itu sebagai internet yang akan diwujudkan, yang pada dasarnya adalah internet yang ditingkatkan, dan penggunanya bisa memiliki pengalaman yang berbeda, yang tidak didapatkan pada ketika orang itu menggunakan aplikasi atau halaman web 2 dimensi. Dan itulah beberapa penjelasan mengenai metaverse. Dan metaverse itu bisa dipercaya menjadi sebuah langkah awal yang memberikan kesempatan untuk belajar dan belajar, sehingga kita menjadi orang yang cepat sekali untuk memahami sesuatu
dengan metaverse ini. Dan ketika kita siap hidup dengan dunia virtual, kita akan bisa belajar lebih baik dan pada akhirnya kita akan menjadi pembelajar yang terus-menerus akan belajar dari waktu ke waktu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, mengingat kembali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, di mana pada waktu itu Anas bin Malik mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun 'alal muslim." Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ada satu ungkapan lagi dari Rasulullah yang dinyatakan di dalam hadis ini, "Wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamu qallidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wal dhahab." Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi. Nah, sekarang ini kalau orang itu ingin belajar pada orang yang tidak tepat atau mengajar dengan cara yang tidak tepat, itu sudah tidak pada tempatnya dia itu belajar dan mengajar. Kita tidak bisa menjadi seorang pakar ketika kita sudah tidak mau berhubungan, berkaitan dengan dunia maya seperti yang saya katakan tadi, internet yang diperbarui yang disebut dengan metaverse itu. Kita harus melalui sebuah proses yang harus kita lalui dan kita dituntut untuk ada, untuk eksis dalam setiap langkah, sehingga kita menjadi orang yang kita benar-benar bisa belajar dengan baik, dan dengan belajar dengan sebaik-baiknya kita akan jadi lebih baik dan tidak akan pernah terjebak pada kesalahan-kesalahan atau kegagalan yang barangkali pernah kita alami. Kita akan di samping menjadi orang cerdas, akan juga menjadi orang bijak, karena mendapatkan pengetahuan terus mengalir sampai pada batas waktu yang tidak terbatas. Saya katakan sekarang sudah tidak ada batas untuk mencari ilmu itu. Saya punya kawan yang ahli dalam bidang IT, padahal dia tidak kuliah di jurusan IT, tapi karena dia belajar mandiri, akhirnya dia menjadi seorang pembelajar yang baik dan menguasai TI itu lebih baik daripada orang yang secara formal belajar IT. Saya juga pernah bertanya pada seorang budayawan yang banyak cerita tentang persoalan ekonomi dan manajemen. Saya tanya, Anda kok fasih betul bercerita tentang ini, dari mana Anda dapatkan? Dari internet. Dia belajar di internet, sehingga dia banyak bercerita tentang persoalan ekonomi, bahkan tidak hanya ekonomi makro mikro, tapi ekonomi yang terkait dengan persoalan ekonomi kontemporer yang tidak banyak diketahui orang-orang yang secara formal belajar ilmu ekonomi dan manajemen. Dia budayawan, tapi proaktif belajar. Ada satu lagi, salah seorang teman saya yang sangat piawai di dalam berbicara dalam berbahasa Inggris, dan anehnya dia tidak pernah kursus. Dia itu hanya belajar melalui internet, lebih khusus lagi melalui Facebook. Dan sekarang banyak polyglot, orang yang menguasai beberapa bahasa itu hanya karena belajar melalui Facebook. Nah, ini sebuah proses yang kadang-kadang tidak dilalui oleh banyak orang, tetapi ketika orang itu benar-benar mau melalui, luar biasa, dia akan menjadi pembelajar yang baik dan banyak tahu hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan yang secara formal tidak dipelajari di kelas di mana ketika dia belajar. Saya pernah ditanya itu, Mang Sun kok pernah bercerita tentang dunia tasawuf itu dengan sangat bagus. Saya katakan belum, saya baru belajar. Tapi saya belajar tasawuf itu bukan dari orang yang mengerti tasawuf, saya belajar dari internet. Dan saya belajar dari internet itu dari beberapa macam, ya, dari artikel-artikel yang saya baca, termasuk dari Facebook yang saya coba untuk memahami bagaimana orang menjelaskan tentang konsep tasawuf dan bagaimana kehidupan sufistik itu bisa kita lihat di Facebook. Sehingga ketika kita itu bicara tentang konsep-konsep tasawuf, baik tasawuf falsafi maupun tasawuf akhlaki, itu enak karena apa? Kita berbicara dengan data yang terus diperbarui. Nah, saya katakan bahwa belajar itu sebagai suatu proses yang tidak akan pernah berhenti, proses yang tidak akan berakhir sepanjang masa. Dan belajar itu harus dilakukan setiap saat, di setiap tempat dan kesempatan. Sehingga saya pernah mengatakan, tidak ada tempat yang membatasi kita untuk belajar, tidak ada waktu yang membatasi kita untuk belajar. Dimanapun dan kapanpun bisa kita belajar.
kita bisa menjadi guru sekaligus murid. Ini yang dulu pernah saya ceritakan ketika saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh anak kecil, ME Muhammad Iza Ehsan, saya masih ingat betul itu, diberi judul Dunia Tanpa Sekolah, yang disingkat dengan DTS. Itu ternyata begini, sekolah itu tidak menjamin orang bisa belajar, dan orang bisa belajar tanpa bersekolah. Sekarang yang namanya belajar itu bisa kita lakukan di ruang terbuka, dimanapun, tidak harus di kelas. Dan saya banyak belajar di internet. Sekarang belajar itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar di dalam kehidupan kita, dan sudah harus jadi kegiatan yang harus kita lakukan setiap saat. Tetapi seringkali kegiatan belajar itu menjadi tidak menarik karena dikemas dengan kemasan yang memang tidak menarik. Saya pernah belajar di sekolah, di kelas, di dunia mahasiswa, di sebuah ruang terbatas, dan saya bosan. Begitu saya berselancar, saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Saya pernah malas untuk belajar dan mempunyai motivasi yang rendah untuk belajar. Karena apa? Karena di ruang-ruang belajar itu tidak ada sesuatu yang bisa saya dapatkan lebih baik daripada ketika saya berselancar di internet. Saya katakan, keengganan saya, rasa malas untuk belajar itu bisa tiba-tiba ada, dan saya menjadi orang yang tidak pernah punya keinginan untuk banyak tahu ketika saya berada di ruang kelas. Saya tidak menjadi orang yang tertarik untuk belajar karena saya harus berjumpa dengan dosen-dosen yang sangat membosankan. Tapi begitu saya berselancar di dunia internet, luar biasa. Banyak dosen-dosen yang jauh lebih piawai daripada dosen-dosen saya di kelas. Saya bisa berjumpa dengan banyak orang, apalagi ketika kita menguasai bahasa Inggris, luar biasa itu. Gak usah bahasa yang lain, bahasa Inggris saja itu sudah luar biasa, apalagi kalau kita bisa menguasai berbagai bahasa. Saya pernah mendengarkan ceramah dalam bahasa Inggris itu yang saya ulang-ulang, bahkan saya rekam, kemudian saya dengarkan berkali-kali. Saya mendapatkan banyak hal tentang sesuatu yang sebelumnya tidak saya ketahui. Semula saya bingung, itu apa yang mau diomongkan orang ini, karena orang ini bercerita dengan sangat cepat. Tapi ternyata teknologi menyajikan sebuah cara untuk memperlambat orang bicara dengan rekayasa tertentu. Tapi sekarang saya sudah tidak pernah memperlambat apa yang dikatakan orang dalam bahasa Inggris. Begitu saya itu merekam sesuatu yang ada dalam internet dan kemudian saya ulangi berkali-kali, saya semakin lama semakin paham apa yang dikatakan orang itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah begini, kalau kita ini sudah berfungsi sebagai guru atau dosen, nggak bisa. Kita berhenti untuk belajar dan menggunakan alat untuk belajar dan mengajar. Sarana belajar dan mengajar itu terus berkembang. Kita sebagai orang tua juga tidak boleh diam. Anak itu belajar di masanya dengan pola belajar yang berbeda. Dan sebagai pembelajar, kita harus mencari solusi untuk selalu belajar dengan baik. Berbagai macam teori yang pernah dikatakan orang itu sekarang sudah usang. Usaha-usaha yang pernah kita lakukan itu bisa gagal karena apa? Sudah tidak zamannya kita belajar dengan pola yang lama. Kita harus mengubah perilaku kita untuk belajar, dan mengubah perilaku itu tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi kita harus mau berubah. Saya katakan berbagai macam teori yang dulu pernah saya pahami dan saya jadikan sebagai alas untuk belajar, ternyata sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan tiba-tiba saya punya semangat untuk belajar, untuk memahami banyak hal tentang sesuatu jika saya setelah saya banyak belajar di internet ini. Makanya saya katakan belajar tanpa henti itu sebuah adagium yang selalu saya sampaikan kepada setiap orang. Jangan pernah kita malas belajar. Kita belajar. Kita harus menjadi masyarakat pembelajar. Bentuklah learning society, learning community, komunitas belajar dan masyarakat belajar di seputar kita sehingga lingkungan belajar kita itu terbentuk. Tempat secara fisik itu tidak terlalu menentukan sekarang. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak memerlukan tempat yang lebar kok. Saya berceramah ini ruangannya ruangan kecil, tetapi ruangan sekecil ini itu bisa saya gunakan untuk membaca, untuk menulis dan berceramah.
Kemalasan saya untuk belajar itu menjadi hilang ketika saya berinteraksi dengan dunia internet, dunia maya. Kemalasan saya untuk mengetahui sesuatu itu menjadi hilang ketika saya setiap hari berinteraksi melalui internet dengan laptop saya ini. Saya mempunyai guru yang banyak sekali dan tidak terbatas. Saya punya siswa sebanyak mahasiswa yang tidak terbatas. Saya punya teman belajar yang banyak sekali. Ada lingkungan baru yang membuat saya bersemangat untuk belajar. Dan saya punya target. Saya harus menguasai sesuatu yang ingin saya kuasai dengan belajar melalui internet ini. Dan saya memahami betul, dikala kita belajar melalui sesuatu yang tepat, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang tepat. Makanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah dengan kata-kata yang indah, wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli ka muqallidil khanaziril jawhara wal lu'lu' wal dhahab. Orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengandungkan mutiara, intan dan emas kelir babi. Mutiara, intan dan emas itu sesuatu yang luar biasa bernilai, tetapi ketika kita kelengkan kelir babi tidak punya makna. Letakkan ilmu itu pada ahlinya. Belajarlah pada ahlinya. Dan pada saatnya kita akan menjadi expert seperti mereka karena kita belajar pada banyak orang yang tidak terbatas. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang selalu saya sampaikan. Mari kita mencoba untuk menerobos sesuatu yang belum pernah kita terobos. Belajar melalui media yang banyak sekali yang memberikan peluang kita untuk belajar. Insya Allah dengan banyak belajar kita akan semakin mengerti bahwa kita itu belum tahu apa-apa dan akhirnya kita banyak tahu tentang sesuatu yang semula tidak kita ketahui. Jangan sampai belajar itu tereduksi untuk menjadi sebuah cara yang sangat konvensional, aktivitas di kelas, sehingga orang yang tidak pernah belajar di kelas itu disebut orang yang tidak belajar. Tidak, dia pernah bersekolah di tempat di mana dia itu bersekolah, yaitu di dunia maya. Jangan pernah kita itu mereduksi pengertian belajar itu hanya proses aktivitas di kelas yang tertutup itu. Harus ada buku, harus ada guru, harus ada siswa, harus ada mahasiswa dengan target-target tertentu, dengan kurikulum-kurikulum yang sangat kaku. Jangan. Pemahaman seperti itu menjebak. Saya katakan belajar itu bisa sangat membosankan ketika kita terjebak pada cara-cara belajar yang konvensional. Kita menjadi orang yang tidak pernah punya motivasi kuat untuk belajar. Bahkan kita akan menjadi orang yang mengalami proses dimotivasi karena kita belajar pada tempat dan cara yang tidak tepat. Mari kita ubah pemahaman kita tentang proses belajar dengan benar. Mari kita berorientasi untuk belajar dengan benar. Dan mari kita mencoba memahami proses itu untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang itu yang betul-betul menjadi orang yang bernilai di hadapan Allah dan di hadapan banyak manusia yang berinteraksi dengan diri kita, karena kita secara vertikal dan secara horizontal telah melakukan sesuatu yang tepat untuk belajar dan memahami apa yang kita pelajari dalam rangka untuk membangun kesalahan kita, baik kesalahan yang bersifat pribadi maupun kesalahan sosial, baik kesalahan yang terkait dengan hubungan kita secara vertikal kepada Allah dan kesalahan dalam kaitannya dengan hubungan kita secara horizontal dengan sesama makhluk Allah. Mari kita bangun motivasi belajar. Khaya nu'allim. Mari kita mengajar dan belajar. Allama yu'allimu ta'liman. Belajar dan mengajar itu adalah satu aktivitas yang harus kita lakukan. Menjadi tahu itu bukan hanya karena kita pernah mencerap ilmu dari orang, tapi juga memberikan asupan ilmu kepada orang. Taklim itu adalah proses belajar mengajar yang harus kita lakukan setiap saat. Berikan motivasi pada diri kita untuk bisa belajar dengan baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin pintar, semakin cerdas, semakin bijak karena proses belajar yang benar. Dan mudah-mudahan dengan proses yang benar dalam belajar, kita akan menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri kita dan banyak orang. Dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah pada kita karena proses yang benar ketika kita belajar, dan pada saatnya proses belajar kita itu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk diri kita dan banyak orang, dan insya Allah kita akan dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sekali lagi memberi manfaat. Mari kita belajar dan terus belajar, jangan sampai kita berhenti belajar dimanapun, kapanpun kita bisa belajar, termasuk belajar melalui media-media yang sekarang ini banyak disediakan orang untuk membuat kita semakin pintar, semakin cerdas, dan semakin bijak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.